What's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Godzilla vs Kong tahun 2021. Dimana di film kita kali ini menceritakan tentang si Kong yang akan melakukan perjalanan menuju inti bumi, dan ia juga yang akan berkelahi dengan Godzilla. Ya udah gak usah lama-lama lagi, langsung aja stay terus santuy dan jangan lupa mengeditor intro skuy. Film ini berlatar 5 tahun setelah kejadian King Ghidorah versus Godzilla. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan si Kong ini yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya di Skull Island. Lalu tiba-tiba si Kong ini dikunjungi oleh salah satu anak kecil yang bernama Jia. Dimana si Jia ini merupakan anak yang tuli, tapi ia ini hanyalah satu-satunya anak yang bisa berkomunikasi dengan si Kong. Mereka berdua berkomunikasi dengan melalui bahasa isyarat. Sedikit informasi tentang Jia ini merupakan salah satu anak yang selamat dari insiden yang menimpa Skull Island. Dimana waktu itu ada badai yang menghampiri Skull Island dan menewaskan semua warga kecuali Jia yang diselamatkan oleh Kong. Lalu Kong ini mengambil salah satu kayu dan melemparkannya tepat ke arah udara. Hal tersebut membuat kayu yang dilemparkan oleh Kong mengenai pembatas. Dan ternyata si Kong ini telah diisolasi oleh si Monarch di dalam kubah raksasa yang diciptakan oleh Monarch untuk mengisolasi Kong. Setelah hal tersebut kita beralih ke Dr. Andrew atau yang bisa kita panggil Elaine. Dimana Elaine ini merupakan ibu angkat dari si Jia. Dan ia juga merupakan peneliti Kong atau peneliti kebiasaan dan kesehariannya si Kong. Lalu muncullah salah satu karakter lagi yang gak disebutkan di dalam film ini, dimana di perbincangan mereka berdua menjelaskan mengapa si Kong diisolasi di kubah raksasa oleh Monarch. Dikarenakan Kong yang tidak mau mengakui bahwasannya Godzilla adalah alpha dari para monster. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke salah satu orang yang bernama Bernie, dimana ia selalu membawakan konten konspirasi kepada perusahaan yang sangat amat gede bernama Apex Cybernetic. Dan tidak lupa juga Bernie ini merupakan salah satu pegawai di sana, makanya ia bisa masuk ke dalam perusahaan itu dengan mudah. Setibanya di dalam, si Bernie ini ingin mencoba mendownload dokumen rahasia milik perusahaan Apex Cybernetic. Dimulai dari menghampiri temannya, dimana ia menjahili temannya hingga si temannya ini sudah nggak betah dan ia langsung izin ke toilet. Dan hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Bernie untuk mencolokkan flashdisknya, dan ia berhasil mendownload dokumen milik Apex. Lalu ia melihat salah satu dokumen yang sangat amat mencurigakan hingga pada akhirnya ia menghiraukan dokumen tersebut seolah alarm sudah mulai berbunyi, dikira ia sedang ditangkap. Dan ternyata alarm itu berasal dari luar, dimana Godzilla sedang membabi buta menghancurkan perusahaan Apex Cybernetic. Semua pegawai diungsikan kecuali si Bernie yang malah masuk semakin dalam ke perusahaan Apex tersebut, dimana ia keciduk oleh penjaga yang berada di sana. Akan tetapi tiba-tiba serangan dari Godzilla menghancurkan tembok yang di samping Bernie hingga mengakibatkan kedua polisi pingsan seketika. Dan di sana ada suatu alat yang mungkin alat inilah yang memancing Godzilla datang ke perusahaan Apex Cybernetic. Lalu kita beralih ke berita TV, di mana di berita TV itu menceritakan tentang si Godzilla yang hanya menghancurkan perusahaan Apex, tidak termasuk dengan lingkungan yang di sekitarnya. Hingga hal tersebut Godzilla pun dicap sebagai monster yang berbahaya. Lalu kita beralih ke Madison dan juga ayahnya yang bernama Mark, di mana Madison ini berusaha meyakinkan kepada ayahnya bahwasannya Godzilla tidak akan sembarang menyerang kalau tidak dipancing oleh suatu alat. Akan tetapi ayahnya ini tidak memperdulikan apa kata anaknya, dan ia malah bilang bahwasannya manusia saja bisa berubah, apalagi monster. Madison yang masih kukuh dengan pendapatnya, ia pun langsung pulang ke rumahnya untuk mendengarkan siaran terbaru dari si Bernie. Sementara itu di Universitas Denham, di mana di sana kita diperlihatkan salah satu ilmuwan yang bernama Dr. Natalin, di mana dia ini kedatangan tamu yang bernama Simon, pemilik perusahaan Apex Cybernetic, dan juga ketua petugas teknologi Apex yang bernama Takia Genji, di mana mereka berdua terkesan dengan teori Natalin yang menjelaskan tentang Hollow Earth dengan sangat amat rinci. Dan maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk meminta bantuan Dr. Natalin membantu mereka masuk ke dalam Hollow Earth. Sedikit informasi dari Hollow Earth ini adalah tempat asal-usul Kong dan juga sumber kehidupan para monster. Oke lanjut, di mana Dr. Natalin langsung menjelaskan kepada Simon bahwasannya masuk ke dalam Hollow Earth itu sangat amat tidak mungkin atau mustahil karena medan gravitasi yang sangat amat kuat akan menghancurkan kita. Tiba-tiba Simon pun berkata bahwasannya ia telah menciptakan kendaraan untuk masuk ke dalam Hollow Earth, di mana kendaraan ini sendiri bisa menahan pembalikan gravitasi yang berada di Hollow Earth. Dan mereka bukan sembarang kesana, melainkan mereka yang sedang mencari sumber kekuatan untuk mengalahkan Godzilla. Akan tetapi Dr. Natalin ini tidak pasti di mana sumber kekuatan tersebut, dan yang mengetahui sumber kekuatan itu adalah monster yang berasal dari Hollow Earth. Tak lain dan tak bukan, monster tersebut adalah si Kong. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Skull Island, di mana kita diperlihatkan Dr. Natalin dan juga Elaine yang sedang bersama.
di mana Dr. Natalie langsung menjelaskan kepada Elaine bahwasannya ia memerlukan Kong untuk menemukan sumber kekuatan yang berada di Hollow Earth. Elaine yang mendengar hal tersebut, ia pun awalnya menolak karena takut si Godzilla ini masih mengincar si Kong. Akan tetapi Dr. Natalie berusaha meyakinkan Elaine bahwasannya itu adalah jalan yang paling terbaik, di mana ia akan mengembalikan Kong ke tempat asalnya, yaitu Hollow Earth, dan juga akan mengambil sumber kekuatan untuk mengalahkan Godzilla. Hingga pada akhirnya Elaine pun setuju dan mereka berangkat menuju pintu Hollow Earth yang berada di Antartika sambil diiringi oleh pasukan militer yang berjaga. Bagi kalian yang belum tahu, rute yang akan mereka lewati adalah rute yang belum pernah Godzilla lewati, jadi mereka akan sedikit aman dari serangan Godzilla. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah rombongan dari Apex, di mana rombongan ini akan menemani mereka masuk ke dalam Hollow Earth. Dan juga rombongan ini diketuai oleh anaknya dari Simon yang bernama Maya. Sementara itu kita beralih kepada Madison, di mana si Madison ini kedatangan salah satu temannya yang bernama Josh, di mana mereka berdua akan mencari si Bernie untuk bersama-sama mengungkap kebusukan Apex. Hingga pada akhirnya mereka pun sudah menemukan rumah Bernie dan lalu mengetok-ketok pintu tersebut dan mereka menjelaskan apa tujuan mereka, yaitu ingin membantu Bernie dalam mengungkap perusahaan Apex. Bernie yang setuju, akhirnya ia pun membukakan pintu dan mengajak mereka untuk makan bersama di salah satu restoran, di mana mereka ini sudah semakin sepemikiran, yaitu sama-sama ingin membongkar kebusukan Apex. Lalu mereka pun sama-sama setuju dan sepakat untuk membongkar kebusukan Apex di salah satu pabriknya yang telah dihancurkan oleh Godzilla, di mana mereka akan pergi ke sana untuk mencari informasi sekaligus juga untuk mencari barang bukti yang bisa dibeberkan ke publik. Kembali kepada Kong yang sedang menikmati perjalanannya, di mana ia ini sedang santuy edan. Sementara itu Jia yang sedang memainkan bonekanya, tiba-tiba ia ini menyadari suatu hal. Lalu Jia ini berlari dan menghampiri si Elaine, di mana ia langsung berkata dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah diterjemahin artinya Godzilla. Lalu kita beralih ke Kong yang sedang was-was edan, di mana si Kong ini berusaha melepaskan rantai di tangannya. Hingga pada akhirnya Godzilla pun datang untuk menghampiri si Kong. Lalu armada yang merasa terancam, ia ini menghujani Godzilla dengan berbagai serangan hingga membuat si Godzilla ini kesal dan menghancurkan sebagian dari armada. Tidak cukup sampai di situ, di mana Godzilla langsung membabi buta menyerang kapal yang ditumpangi oleh Kong, hingga membuat kapal itu terbalik dan Kong masih tersangkut di sana karena rantai yang mengikatnya. Dr. Natalie ini langsung bergegas cepat untuk membuka rantai yang mengikat si Kong hingga membuat si Kong ini terbebas dan ia bisa membalikan kapal kembali. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Lalu Kong pun diseret masuk ke dalam air oleh Godzilla hingga mengakibatkan si Kong ini tidak bisa bernafas. Kong yang hampir mati secara sia-sia oleh Godzilla, tiba-tiba ia ini diselamatkan oleh para tentara yang menembakkan rudal berskala besar hingga mengakibatkan Godzilla melepaskan si Kong. Lalu Kong yang sudah kelelahan dan ia juga dipengaruhi obat bius, ia pun akan pingsan di tempat. Tiba-tiba Godzilla pun muncul dan akan menghancurkan semua armada. Lalu Elaine ini menyuruh salah satu tentara untuk memperingati kapal-kapal lain bahwasannya matikanlah kapal kalian, agar Godzilla menganggap mereka semua telah kalah melawannya. Untungnya cara itu pun berhasil dan Godzilla pun pergi meninggalkan mereka semua. Sedikit penjelasan tentang pertarungan kali ini, di mana pertarungan kali ini dimenangkan oleh Godzilla. Di sisi yang sama kita diperlihatkan Madison bersama kawan-kawan yang sudah berhasil masuk ke dalam perusahaan Apex. Lalu mereka sampai di tempat di mana Bernie melihat salah satu alat yang mencurigakan. Akan tetapi alat itu tidak ada di tempat tersebut, melainkan ia yang malah menemukan lift. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menaiki lift tersebut hingga sampai ke lantai 33 di bawah tanah. Lalu mereka semua ini melihat banyak sekali kapsul yang entah mau dikirim kemana. Tiba-tiba penjaga pun lewat dan mereka bersembunyi di salah satu kapsul tersebut. Akan tetapi kapsul tersebut berisikan Skullcrawler. Mereka pun langsung memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi para penjaga sudah menutup pintu itu hingga membuat mereka terjebak di sana. Lalu si Josh ini memanggil teman-temannya dan ia menjelaskan bahwasannya kapsul ini akan dikirim menuju markas Apex yang berada di Hong Kong, di mana mereka akan menuju Hong Kong dengan menggunakan jalur yang cukup sangat amat cepat. Sementara di sisi yang sama kita diperlihatkan Kong yang sudah sampai di Antartika dan ia diangkut dengan menggunakan banyak helikopter. Singkat cerita, Kong pun tiba di depan pintu masuk Hollow Earth. Lalu Jia menjelaskan kepada si Kong bahwasannya si Kong harus masuk ke dalam sana, akan tetapi Kong menolak hal tersebut. Dan Kong malah bilang ke Jia dengan menggunakan bahasa isyarat bahwasannya ia ingin pulang ke rumah.
Lalu Ji yang ngomong lagi kepada Kong dengan menggunakan bahasa isyarat, mungkin di dalam sana ada keluarga kamu. Kong yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung bergegas masuk ke dalam sana. Sementara itu, Jia bersama kawan-kawan sedang bersiap-siap menaiki pesawat penetralisir gravitasi. Setelah siap, mereka pun langsung mengikuti Kong masuk ke dalam sana. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan Hollow Earth itu dan masuk ke dalam sana bersama 3 pesawat lainnya. Dan, you know lah. Hingga pada akhirnya mereka berserta pasukan yang lain dan juga si Kong berhasil sampai di Hollow Earth dengan selamat. Dimana Hollow Earth ini hampir mirip dengan Skull Island, akan tetapi yang membedakan mereka adalah langitnya itu tanah cuy. Tiba-tiba tanpa disangka ada beberapa monster yang menyerang mereka, dimana hal tersebut mengakibatkan salah satu pesawat harus tumbang. Lalu ada salah satu monster yang menghampiri mereka, untungnya di sana ada Kong yang menyelamatkan mereka semua hingga pada akhirnya Kong harus gelut dengan monster tersebut. Dimana satu di antara mereka berhasil Kong tumbangkan, akan tetapi masih ada satu lagi yang membuat si Kong ini kewalahan. Mereka yang melihat hal tersebut, mereka pun tidak tinggal diam dimana mereka menembakkan rudal berskala besar ke arah monster itu. Lalu finishing dari Kong adalah memukuli monster itu sampai monster itu meregang nyawa dan ia minum darahnya. Setelah hal tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di 2 gravitasi yang saling berbeda. Lalu Kong pun langsung loncat dan pindah gravitasi ke atas, dimana ia ini langsung melanjutkan perjalanannya untuk menuju tanah leluhurnya. Sementara itu kita beralih kepada Madison bersama kawan-kawan yang sudah tiba di Hong Kong, dimana mereka langsung keluar dari kapsul itu dan langsung memasuki salah satu pintu. Akan tetapi pintu yang mereka lalui tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan hal tersebut membuat si Josh ini panik wedan. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung menelusuri tempat tersebut dan tiba-tiba lampu menyala. Lalu dari bawah tanah muncullah Mecha Godzilla. Di mana benda yang pernah dilihat oleh Bernie yang sewaktu di awal scene itu merupakan salah satu dari mata milik Mecha Godzilla. Lalu tiba-tiba salah satu pintu di sana terbuka dan mengeluarkan Skullcrawler. Mereka semua yang panik langsung berlari dan Mecha Godzilla langsung mengambil Skullcrawler tersebut, di mana Mecha Godzilla bisa menghancurkan Skullcrawler dengan menggunakan daya 40% yang hal tersebut sangat amat wow impressive. Dan semua itu terjawabkan mengapa Godzilla menyerang perusahaan Apex karena perusahaan Apex berusaha menggantikan Godzilla. Sementara itu kita beralih kepada Godzilla yang tiba-tiba mengganti arahnya menuju arah Hong Kong. Lalu kita beralih kepada Kong yang sudah tiba di tempat asalnya, di mana ia ini langsung mendorong pintu yang sangat amat besar. Setibanya di dalam, si Kong ini tidak menemukan siapa-siapa, melainkan hanya menemukan keheningan. Tidak lupa juga si Kong ini menemukan kampak yang berada di dalam sana, hingga pada akhirnya Kong pun mengambil kampak tersebut dan mendeklarasikan bahwasannya dirinya adalah raja. Sementara itu kita beralih lagi kepada Madison bersama kawan-kawan yang sedang menelusuri tempat Apex. Hingga pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam salah satu ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut ada tengkorak monster. Bagi kalian yang gak sadar, itu merupakan salah satu kepala dari King Ghidorah. Jadi salah satu kepala King Ghidorah sarafnya masih aktif dan dimanfaatkan untuk mengendalikan Mecha Godzilla. Dan yang mengendalikan Mecha Godzilla dari jauh merupakan Takya Genji. Lalu kita beralih ke Godzilla yang sudah tiba di Hong Kong, di mana si Godzilla ini memporak-porandakan tempat tersebut. Dan tidak lupa juga para warga ini dievakuasi untuk menghindari serangan Godzilla. Sementara itu Kong yang sedang duduk santuy, tiba-tiba kampaknya ini bercahaya, di mana kampaknya ini seperti menuntun Kong untuk menaruhnya di suatu tempat. Setibanya di tempat itu, Kong tanpa basa-basi lagi langsung meletakkan senjatanya, dan tiba-tiba kampak tersebut menyerap radiasi yang berada di sana hingga membuat logo Godzilla. Sementara itu Godzilla yang berada di permukaan, ia ini merasakan kekuatan yang telah diaktifkan oleh si Kong. Lalu Godzilla yang kesal, ia ini langsung menembakkan napas atomnya tepat ke arah Hollow Earth, di mana Godzilla melakukan hal tersebut agar menciptakan lubang yang sangat amat besar. Sementara itu Maya yang berada di dalam Hollow Earth, ia ini mencoba mengambil sampel kekuatan itu untuk dikirimkan kepada Apex, lebih tepatnya kepada ayahnya. Jadi bagi kalian yang gak tahu, sumber kekuatan itu bisa membuat Mecha Godzilla memiliki kekuatan 100%. Maya pun langsung mengirimkan sinyal energi kepada ayahnya yang berada di Apex, dan ayahnya bisa mengekstrak Mecha Godzilla menjadi 100%. Mereka yang mencoba menghentikan Maya, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, di mana si Maya ini membawa pasukan. Lalu Kong yang melihat dia ditodongkan pistol, ia ini sangat amat marah dan membangunkan burung-burung predator yang berada di sana hingga membuat keadaan makin chaos. Pada akhirnya satu demi satu pasukan Maya tertumbangkan oleh burung-burung predator. Tiba-tiba nafas atom dari Godzilla tiba di sana dan membuat lubang yang sangat amat besar.
Sementara itu Maya yang ingin melarikan diri dari Hollow Earth melalui lubang itu, tiba-tiba pesawatnya ditangkap oleh si Kong. Lalu Kong ini mengintip ke dalam pesawat tersebut dan ia memastikan apakah ada Jia atau tidak. Setelah ia melihat tidak ada Jia, ia pun langsung meledakkan pesawat itu dengan sangat amat mudah. Lalu Kong yang melihat tempatnya hancur akibat nafas atom dari Godzilla, ia ini sangat amat marah dan akan menghajar si Godzilla. Dimana ia langsung mengambil kampaknya dan langsung menghampiri Godzilla yang berada di bawah sana dan ia langsung loncat tanpa basa-basi lagi. Dan tidak ketinggalan juga Dr. Natalin bersama kawan-kawan juga mengikuti si Kong. Kita beralih kepada Medicine bersama kawan-kawan, di mana Medicine bersama kawan-kawan ini tertangkap oleh pihak keamanan Apex. Sementara itu Kong yang sudah tiba di Hong Kong, si Kong ini langsung berhadapan dengan Godzilla hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun tak bisa terhindarkan kembali. Di tengah-tengah pertarungan, Dr. Natalin bersama kawan-kawan berhasil keluar dari Hollow Earth dan sampai di Hong Kong. Sementara itu, pertarungan Kong versus Godzilla semakin sengit hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga gedung-gedung tinggi berjatuhan. Di mana itu membuat mereka berdua terpental, akan tetapi momen epik pun terjadi di mana si Kong masih bisa berdiri. Hingga pada akhirnya ronde kedua pun dimenangkan oleh si Kong dan mereka masih satu sama. Lanjut ronde ketiga, di mana ronde ketiga ini akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi alpha di antara mereka berdua. Dan pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Dan di sana si Godzilla ini berhasil menginjak Kong dan si Kong langsung skakmat. Lalu Godzilla ini ingin menembakkan nafas atom ke arah si Kong yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Godzilla ini langsung mengurungkan niatnya dan ia sudah menyimpulkan bahwasannya si Kong telah kalah. Setelah hal tersebut, Godzilla pun langsung meninggalkan si Kong. Dan kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya pemenangnya tetaplah Godzilla dan yang kalah adalah Kong. Dan Godzilla kembali menjadi alpha. Lalu Kong yang berusaha berdiri, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia di mana si Kong ini langsung terjatuh dan ia sekarat. Sementara itu Medicine bersama kawan-kawan yang ditangkap, mereka ini dibawa menuju Simon. Setibanya di ruangan Simon, si Simon ini menjelaskan seputar Mecha Godzilla. Mereka bertiga pun hanya mendengarkan ceramah dari Simon. Di sisi yang sama, Takaya Genji yang berusaha mengaktifkan Mecha Godzilla dengan menggunakan sumber kekuatan yang diambil dari Hollow Earth. Hingga pada akhirnya Takaya Genji pun berhasil mengaktifkan Mecha Godzilla. Akan tetapi sumber kekuatan yang berasal dari Hollow Earth memiliki kekuatan lainnya, di mana tiba-tiba sumber kekuatan itu memutuskan sistem Takaya Genji dengan Mecha Godzilla. Hingga hal itu membuat Takaya Genji ini kesetrum dan entah hidup atau mati. Dan yang mengendalikan Mecha Godzilla sekarang adalah sumber kekuatan yang berasal dari Hollow Earth, di mana Mecha Godzilla ini langsung menghampiri Simon yang sedang menjelaskan tentang Mecha Godzilla dan ia langsung menikam Simon layaknya psikopat dan Simon harus meregang nyawa di sana. Tidak cukup sampai di situ, di mana Mecha Godzilla yang masih mengamuk, ia ini menghancurkan tempat-tempat di sekitarnya. Hingga pada akhirnya Godzilla yang melihat hal tersebut, pertarungan di antara mereka berdua pun tak bisa terhindarkan kembali. Sementara itu, Madison bersama kawan-kawan masih bisa selamat dari penyerangan Mecha Godzilla. Lalu kita beralih ke Dr. Natalin yang berhasil mendarat di samping Kong. Tanpa disangka Dr. Natalin ini melihat keberhasilan Mecha Godzilla membabat habis Godzilla, di mana Godzilla dijadikannya samsak oleh Mecha Godzilla, di mana ia juga dijedotkan berkali-kali ke gedung dan membuat ia tak berdaya. Sementara itu, Jia ini sedang memprediksi detak jantung milik Kong dan ia tiba-tiba menangis. Jia pun langsung memberitahukan Ilen bahwasannya detak jantung Kong mulai melemah, di mana si Kong ini memerlukan pertolongan dengan sangat amat cepat
kalau enggak ia akan koit. Lalu Dr. Natalin memiliki ide dengan menggunakan pesawat yang ia gunakan dan akan meledakkan pesawat tersebut di dadanya si Kong. Bagi kalian yang nggak tahu, tenaga pesawat itu bisa untuk menyalakan 1 pekan kota Las Vegas. Hingga pada akhirnya Dr. Natalin pun langsung menjalankan aksinya di mana ia langsung meletakkan pesawat tersebut di dadanya si Kong. Dan ia langsung berlari sejauh mungkin agar menghindari ledakan tersebut dan you know lah. Hingga hal tersebut mengakibatkan si Kong ini berhasil bangun dari komanya. Lalu Jia langsung menghampiri Kong dan menjelaskan bahwasannya Godzilla bukanlah musuhmu, melainkan musuh barumu adalah Mechagodzilla. Lalu kita beralih kepada Madison bersama kawan-kawan yang mencoba untuk menonaktifkan sistem Mechagodzilla. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena sistem Apex yang dilindungi oleh software tambahan, jadi mereka tidak mudah untuk membobol sistem Apex. Sementara itu kita beralih kepada Godzilla yang benar-benar dibully oleh Mechagodzilla. Lalu Godzilla ini ingin dibunuh oleh Mechagodzilla dengan menggunakan nafas atomnya. Untungnya hal itu bisa dicegah dengan kedatangan si Kong hingga pada akhirnya mereka berdua mengeroyoki si Mechagodzilla. Lalu tiba-tiba si Kong ini terpojok oleh Mechagodzilla dan mengakibatkan ia diambang kematian. Sementara itu kita beralih kepada si Josh yang sedang berpikir keras bagaimana caranya menghack sistem Apex. Bernie yang emang dari tadi membawa alkohol, ia ini kepikiran sesuatu. Lalu si Josh ini langsung mengambil minuman yang dipegang oleh si Bernie dan ia menumpahkannya ke dalam komputer tersebut hingga membuat komputer tersebut langsung meledak. Dimana hal itu berdampak kepada Mechagodzilla yang kehilangan self-defense-nya. Dilanjutkan dari Godzilla yang menembakkan nafas atomnya ke kampak milik si Kong. Dimana hal itu mengakibatkan kampak si Kong ini langsung overpower. Kong pun langsung tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Godzilla dan ia ingin membabat habis Mechagodzilla. Lalu Kong yang sudah menang, ia ini tiba-tiba terduduk lemas. Sementara itu, Dr. Natalin bersama kawan-kawan sudah bisa berkumpul kembali. Dan juga di sisi yang sama, Madison ini berhasil bertemu dengan ayahnya. Tidak lupa juga Madison ini memperkenalkan temannya yang bernama Bernie ke ayahnya. Dimana si Bernie langsung mengajak ayahnya si Madison untuk datang ke podcastnya. Dan tiba-tiba Godzilla pun bangkit dan meraung dengan sangat amat keras ke arah si Kong. Dimana hal tersebut mengejutkan semua warga yang berada di sana karena mereka takut keinjak. Setelah itu, Kong pun tiba-tiba langsung meletakkan senjatanya entah karena kenapa. Kong yang sudah meletakkan senjatanya, tiba-tiba si Godzilla ini pergi meninggalkan si Kong. Lalu di sini pasti kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Oke, akan gue jelasin. Jadi itu sebenarnya kampak yang dipegang oleh Kong adalah kampak yang pernah membunuh spesies Godzilla pada masa lalu, tepatnya saat pertarungan antara spesies Kong dan spesies Godzilla. Untungnya si Kong ini cepat-cepat menjatuhkan senjata tersebut dan ia akan menaruh kembali ke Hollow Earth. Hingga pada akhirnya Godzilla pun memaafkan Kong dan membiarkan ia hidup. Jadi yang menang dalam pertarungan ini adalah Godzilla dan ia tetap memimpin para monster. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Hollow Earth di mana di sana kita diperlihatkan si Kong. Si Kong ini sudah menganggap Hollow Earth adalah rumah barunya dan ia juga berterima kasih kepada Jia dengan menggunakan bahasa isyarat. Film ditutup dari Kong yang menikmati suasana di Hollow Earth dan ia juga meraung keras. Dan film Godzilla vs Kong 2021 pun tamat cuy. Di sini gue bakal ngasih informasi kecil seputar kampaknya si Kong. Jadi tuh sesaat si Kong mengambil kampaknya, di sana ada tengkorak salah satu Godzilla. Dan tidak lupa juga kampaknya si Kong ini terbuat dari sisik Godzilla yang bisa membunuh Godzilla itu sendiri. Mungkin hanya segitu doang informasi yang gue tahu. Mungkin bagi kalian juga yang memiliki informasi bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan kalau gue ada kesalahan langsung aja koreksi di bawah biar gue tahu apa kesalahannya dan gue akan perbaiki. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian karena gue pengen minum kopai tapi nggak pakai kopainya. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Stay to the santuy.